seorang wanita hanya menyelamatkan seekor kucing liar di pinggir jalan. Tanpa disangka, hal itu mengubah takdir hidupnya. Saat dia sedang memeluk kucing kecil dan siap pergi, dia tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang lewat. Begitu menatap ke atas, ternyata pria itu adalah orang yang pernah dia sukai saat SMA. Namun di mata pria itu, tidak ada sedikit pun tanda mengenal dirinya. Dia merasa kecewa di dalam hati, mengira bahwa mereka tidak akan pernah memiliki hubungan lagi. Namun keesokan harinya, saat dia pergi untuk mengikuti acara jodoh yang diatur keluarganya, dia terkejut menemukan bahwa pria yang menjadi pasangan jodohnya adalah pria itu. Setelah duduk, pria itu hanya menyapa dengan sopan beberapa kalimat. Dia merasa sedikit kecewa. Dia tahu, pria itu sama sekali tidak ingat tentang pertemuan mereka kemarin. Untuk menarik perhatian pria itu, dia memutuskan untuk menyebutkan pertemuan kemarin, dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Nada bicara pria itu sedikit lebih lembut. Namun pada saat itu, wanita yang sudah diam-diam jatuh hati, tidak ingin cinta menjadi kekacauan bagi dirinya sendiri. Meskipun kemarin, dia melihat dengan matanya sendiri pria itu sangat dekat dengan seorang wanita cantik. Dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah pria itu punya pacar. Pria itu menjawab dengan tegas dan jelas. Pertemuan hari ini adalah pengaturan dari keluarganya. Dia tidak berniat menikah. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Cinta diam-diam yang dia pendam, tiba-tiba terasa seperti lelucon. Dia pikir wanita cantik kemarin adalah pasangan yang tepat untuk pria itu. Namun dia tidak tahu, wanita itu sebenarnya adalah adik tiri pria itu. Keesokan harinya, dia datang bekerja dengan pikiran yang kacau. Masih merasa cemas tentang kejadian kemarin. Saat baru masuk, dia mendengar rekan-rekannya berkata bahwa presiden kantor pusat akan datang untuk inspeksi. Tanpa disangka, atasan malah meminta dia untuk menghadiri acara minum. Padahal dia tidak pernah minum alkohol. Dia dengan sopan menolak permintaannya. Atasan marah dan mengkritiknya. Namun saat itu, presiden tiba-tiba datang dan menghentikan kemarahan atasannya. Wanita itu baru menyadari, ternyata pria itu adalah presiden yang datang untuk inspeksi. Dia tidak menyangka pria itu langsung memecat atasannya. Dia pikir pria itu melakukannya untuk membela dirinya. Namun saat dia menoleh melihat presiden, pria itu justru tampak seperti tidak mengenalnya sama sekali. Dia merasa sangat kecewa. Saat pulang kerja, dia masih merasa hati yang berat dan berjalan di jalan. Sebuah mobil melintas dan memercikan air. Pakaiannya basah. Saat dia sedang merapikan pakaiannya, tiba-tiba presiden muncul di belakangnya. Dengan tenang, dia menyarungkan jasnya ke bahunya. Wanita itu secara refleks mundur sedikit, berusaha menjaga jarak, lalu mengucapkan terima kasih atas jas yang diberikan. Dia sadar bahwa hubungan ini tidak akan berkembang lebih jauh. Berniat segera pergi, namun pria itu tiba-tiba berbicara, meminta agar dia menikah dengannya, dan mengatakan bahwa dia akan segera pergi dinas luar. Dia bisa memikirkan keputusan itu dengan perlahan. Meskipun dia tahu, pria itu tidak mungkin menikahinya karena cinta. Namun dia tetap setuju, karena ini akhirnya mengakhiri perasaan cintanya yang telah lama terpendam. 2 minggu kemudian, mereka sudah mengurus surat nikah. Namun hubungan mereka tetap tidak ada komunikasi. Untuk tidak membuat orang tuanya khawatir, dia pura-pura bahagia. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari presiden, yang bertanya apakah dia mau pindah dan tinggal bersama dengannya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dia langsung setuju. Keesokan harinya, dia akhirnya bertemu dengan presiden yang sudah 2 minggu tidak dia temui.